Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bintang? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama Kak Diki. Pada video kali ini, Kak Diki akan membahas soal-soal spesial pada bab permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Wah, kira-kira kenapa ya Kakak bilang bahwa soal-soal yang akan kita bahas adalah soal spesial? Alasannya, karena soal-soal yang akan dibahas adalah soal yang berisi perhitungan matematika dan gambar kurva Sobat Bintang. Yang biasanya nih, banyak siswa yang merasa kesulitan menjawab soal-soal dengan tipe seperti ini. So, Kakak buat video ini untuk membantu kalian Sob. Tidak berlama-lama lagi, yuk kita bahas soal-soalnya. Oke Sobat Bintang, sekarang kita mengerjakan soal nomor 1 ya. Jika Q adalah kuantitas barang dan P adalah harga, maka rumusan berikut yang menyatakan fungsi permintaan adalah... Oke Sobat Bintang, yang ditanya oleh soal ini kan fungsi permintaan ya. Nah terlebih dahulu kalian harus tahu nih bahwa bentuk umum fungsi permintaan adalah PD sama dengan A min B Q. Gini, atau QD sama dengan C min D P. Nah, kita tahu di sini bahwa variabel P atau variabel Q yang ada di sebelah kanan sama dengan itu nilainya harus negatif sob. Oke, tinggal kita cari aja mana pilihan jawaban A sampai E ini yang bentuknya seperti bentuk umum fungsi permintaan. Misalkan yang A nih. Oke. Yang A itu kan bentuknya P plus 4Q sama dengan 40. Nah ini kita ubah ke bentuk umumnya. Jadi ini P sama dengan 40 plus 4Q nya kita pindah ruas ke kanan sama dengan jadi min 4Q. Nah, gua langsung ketemu jawabannya nih sob. Kelihatan di sini bahwa variabel Q di sebelah kanan sama dengan nilainya negatif, maka ini jawabannya yang A gitu. Sedangkan kalau yang B misalkan kita mau cek ya. Nah, ini jawaban yang salah nih ya. Di situ ditulis P min 4Q P min 4Q sama dengan min 1/4. Nah kalau ini kita pindah ruaskan jadi P sama dengan min 1/4 plus 4Q. Nah kita lihat variabel di sebelah kanan sama dengannya nilainya positif 4Q. Jadi bukan ya sob. Jadi bukan fungsi permintaan begitu Sobat Bintang. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke Sobat Bintang, sekarang kita ke soal nomor 2. Diketahui data sebagai berikut. Bentuk fungsi permintaan dari tabel di atas adalah... Nah kita disajikan variasi harga dan jumlah barang ya Sobat Bintang. Kita diminta untuk mencari fungsi permintaan. Nah kita tahu bersama bahwa rumus untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 sob. Lalu yang mana yang jadi P1 P2? Ya kita pakai data yang angkanya kecil aja. Ini kita pakai P1-nya 50, Q1-nya 5, P2-nya 45, dan Q2-nya 8. Kita masukkan ke dalam rumus. P min P1 50, P2 min P1 45, dikurangi 50, sama dengan Q min Q1 5 per Q2 min Q1 8 dikurang 5. Kita operasikan P min 50 per
min 5 sama dengan Q itu Q min 5 per 3 ya sob. Lalu kita kali silang ya. 3 dikali P min 50 sama dengan min 5 dikali Q min 5. Selesaikan. Berarti ini 3 dikali P, 3P min 150 dengan min 5Q min 5 dikali min 5 plus 25. Kita sendirikan 3P di sebelah kiri sama dengan, jadi seperti ini, min 5Q plus 25, lalu min 150 kita pindah ruaskan ke kanan sama dengan, jadi plus 150. Jadi 3P sama dengan min 5Q plus 175. So, jawaban yang benar adalah yang A ya sobat bintang. 3P sama dengan min 5Q plus 175. Oke, demikian sobat bintang. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3 sob. Jika diketahui jika diketahui bahwa persamaan matematika untuk permintaan suatu barang adalah P min 1/3Q plus 5, maka bentuk kurva yang tepat untuk permintaan tersebut adalah. Nah, teman-teman di sini kan dikasih info ya bahwa fungsi yang diketahui P min 1/3Q plus 5 dan kita diminta untuk mencari mana nih gambar kurva permintaan yang tepat. Maka cara menjawabnya kita perlu misalkan dulu sobat bintang. Jika ya P sama dengan 0, Q-nya bagaimana begitu? Dengan cara masukkan ke fungsi yang ada. Jadi P min 1/3Q plus 5, P-nya kita tulis 0 di sini. Jadi 0 sama dengan min 1/3Q plus 5. Min 1/3Q kita pindah ruas jadi positif, 1/3Q sama dengan 5, berarti Q sama dengan 15. Lalu kita lanjutkan. Jika Q sama dengan 0 ya, kita masukkan ke fungsi yang diketahui. P sama dengan min 1/3Q plus 5 ya. P sama dengan min 1/3 dikali 0 ya, karena kita misalkan jika Q-nya sama dengan 0. Lalu ini plus 5. P sama dengan min 1/3 dikali 0 ya, jelas 0 ya sob. Ditambah 5, jadi P-nya sama dengan 5. Ya sudah, tinggal kita cari mana jawaban yang sesuai dengan apa yang kita hitung. Jika P sama dengan 0, Q-nya 15. Jika P sama dengan 0, P-nya di sini 0, Q-nya 15, berarti kan ini ya sob. Lalu jika Q-nya sama dengan 0, P-nya 5. Oke? Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B sobat bintang. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya sob. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 sobat bintang. Berdasarkan grafik di bawah, fungsi penawarannya adalah. Nah, soal nomor 4 ini teman-teman disajikan gambar, kemudian kita diminta untuk mencari jawaban mana fungsi yang tepat untuk gambar yang ditampilkan sobat bintang. Nah, kuncinya di sini kalian harus tahu nih sob, bahwa di sini ada titik koordinat. Nah, berapa titik koordinatnya di situ? Kalau dalam matematika itu kan kita mengenal istilah titik koordinatnya X, Y begitu ya sobat bintang. Tapi kalau di dalam ekonomi itu Q, P begitu sob. Jadi kalau di sini berarti ini Q-nya berapa? Q-nya 0, P-nya 4. Gitu ya. Lalu kalau di sini Q-nya min 6, lalu P-nya 0. Nah, kita punya dua informasi penting. P1, P2, Q1, dan
Q2 ya. Ada 4 informasi penting sahabat bintang. Tinggal kita masukkan ke sini ya. Untuk mempermudahnya kakak buat tabel seperti ini. Ini P, ini Q ya. Kita misalkan yang 0 dan 4 ini P1 dan Q1 ya. Artinya ketika Q-nya 0, ketika Q-nya 0, P-nya 4 ya. Lalu yang min 6 dan 0 ini kita anggap P2 dan Q2 ya. Q-nya di situ min 6, P-nya 0 gitu. Nah, ditanya fungsi penawarannya sahabat bintang, tinggal kita masukkan ke rumus fungsi permintaan dan penawaran. Nah, rumusnya kalian masih ingat, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, ini rumusnya sob. Nah, kita masukkan data yang sudah diketahui tadi. P min P1, P1-nya 4, P2 min P1 0 dikurangi 4 begitu ya. Sama dengan Q min Q1. Q1-nya 0 per Q2 min Q1. Min 6 dikurangi 0. Gitu kan? Kita selesaikan, berarti ini P min 4 per min 4 sama dengan Q dikurang 0 kan, Q per min 6 dikurangi 0, min 6. Lalu kita kali silang sob. Ini min 6 dikali P min 4 sama dengan min 4. Lalu ini min kita kalikan, min 6 dikali P, min 6P, min 6 dikali min 4 plus 24 sama dengan, ini min 4Q ya, min 4 dikali Q. Ini min 4Q. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya sobat bintang itu dalam bentuk Q sama dengan begitu ya. Supaya kalian mudah melihatnya, maka kita pindah ruaskan aja sobat bintang. Jadi min 4Q-nya ada di sebelah kiri sama dengan. Jadi kita pindah ruaskan kan jadi 4Q gitu ya. Jadi 4Q sama dengan ini min 6P karena pindah ruas ke kanan jadi 6P. Plus 24 karena pindah ruas ke kanan jadi min 24. Nah, ini pilihan jawabannya dalam bentuk 2Q. Maka artinya ini perlu kita bagi dengan 2 gitu ya. Min 4Q dibagi 2, 2Q. Sama dengan min 6P dibagi 2, 3P. 6P dibagi 2, 3P. Min 24 dibagi 2, min 12 begitu kan. Jadi jawabannya sudah ketemu ya sob. 2Q sama dengan 3P min 12. 3P min 12. Jadi yang E ya sob. 2Q sama dengan 3P min 12. Begitu ya. Oke. Bagaimana sobat bintang? Masih fokus menyimak ya? Kuncinya untuk bisa mengerjakan soal tipe seperti ini, kalian terlebih dahulu sudah harus mahir operasi perhitungan dasar matematika ya sobat bintang. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5 sob. Berdasarkan grafik, pada saat harga Rp3.000, jumlah barang yang diminta 40.000 unit. Jika harga berubah menjadi Rp4.000, maka jumlah barang yang diminta berapa begitu ya? Nah, di sini kan yang ditanya sob, jumlah barang yang diminta begitu ya. Maka kita fokus ke kurva permintaan saja ya. Di sini ada kurva supply, ada kurva demand. Permintaan itu digambarkan oleh kurva demand sob. Ya, jadi kita fokus ke kurva yang berwarna merah. Ketika harga 3.000 di sini, jumlah barang yang diminta adalah 40.000, gitu ya. Jadi di sini kakak buat tabel. Ketika harganya 3.000, jumlah barang yang diminta 40.000. Lalu
Jika harga berubah menjadi 4.000, berarti kan ke sini ya. Harga naik jadi 4.000. Berapa jumlah barang yang diminta? Kita cari di garis warna merah. Ternyata ketika harganya 4.000 sob, Q-nya hanya 20.000. Nah, perubahannya berapa perubahannya? Berarti dari 40.000 berubah menjadi 20.000. Artinya Q berkurang 20.000. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 berkurang 20.000 unit, yaitu yang C, Sobat Bintang. Baik Sobat Bintang, sekarang kita ke soal nomor 6. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 60 min 5P dan fungsi penawaran QS sama dengan 5P, maka titik keseimbangan pasar adalah. Baik sob, kita ditanya berapa keseimbangan pasar dengan dua data penting yang diketahui, yaitu QD dan QS. Nah, untuk bisa jawab soal ini, maka kalian harus tahu terlebih dahulu syarat keseimbangan ya sob. Keseimbangan. Di mana pasar dalam keadaan seimbang ketika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, karena data yang diketahui pada soal adalah QD dan QS, jadi kita pakai syarat yang pertama ya, QD sama dengan QS. Kita masukkan nilainya, QD 60 min 5P sama dengan QS yaitu 5P. Kita operasikan, berarti kan ini 60 sama dengan 5P, min 5P kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, jadi positif 5P. Jadi ini 60 sama dengan 10P. P keseimbangan sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6 sob. Lalu kita cari Q-nya dengan cara pilih salah satu fungsi, boleh QD boleh QS. Kita pakai QS aja yang angkanya lebih sederhana, yaitu 5P sama dengan 5P-nya kita substitusikan. Jadi 6 di sini, 5 dikali 6 sama dengan 30. Karena yang ditanya adalah titik keseimbangan, nah ini bentuknya harus QE, PE. Jadi jawabannya QE 30, PE 6, 30,6. Jawabannya adalah yang C, Sobat Bintang. Baik Sobat Bintang, kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Permintaan dan penawaran terhadap barang X pada berbagai tingkat harga tampak pada tabel berikut. Disajikan 6 pernyataan Sobat Bintang. Pertanyaannya, pernyataan yang benar yang mana? Begitu Sob. Jadi kita diminta untuk mengecek nih ya, mana sih pernyataan yang benar. 1, 2, 3, 4 tentang persamaan fungsi, 5 dan 6 tentang keseimbangan pasar ya. Nah, kita bisa cari dari kita bisa cek soal nomor 5, pernyataan nomor 5 dan pernyataan nomor 6 dulu sob. Ini lebih mudah nih ya. Kita tahu bahwa keseimbangan pasar kan syaratnya QD sama dengan QS ya. Pasar dalam keadaan seimbang itu ya, untuk pernyataan 5 dan 6 begitu sob. Ketentuannya adalah syarat keseimbangan pasar. Yaitu QD sama dengan QS. Ini kan. Nah, apakah benar harga keseimbangannya 3 dan jumlah keseimbangannya 30 ya? Yang memenuhi ketentuan QD dan QS kan ini ya sob. QD-nya 30, QS-nya juga 30. Jadi
harga keseimbangannya itu 3 ya. Harga keseimbangannya 3. Ini adalah harga keseimbangannya PE dan 30 ini adalah QE-nya. So, nomor 5 dan nomor 6 benar ya, sob. Harga keseimbangan 3, jumlah keseimbangan 30. Lalu kita cek pernyataan 1 nih. Persamaan kurva permintaan barang X QD sama dengan min 10P plus 60. Nah, cara termudahnya untuk mengecek pernyataan 1 ya, kita masukkan saja nilai P-nya apakah benar gitu ya. Katanya kan QD sama dengan min 10P plus 60. Nah, kita pakai data yang pertama aja nih. Ketika P-nya 2, jadi kita substitusikan. Min 10 dikali 2, min 20 plus 60. Min 20 plus 60 kan 40 ya. Jadi, ketika P-nya 2, QD-nya 40 ya. QD-nya 40. Benar ya? Pernyataan 1. Oke. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua, sob. Katanya fungsi permintaan, oh ini pasti salah karena bertentangan dengan pernyataan 1 ya. Yang nomor 2 pasti salah. Jadi yang ada nomor 2 pasti salah nih, sob. Ini ada nomor 2 pasti salah, ini ada nomor 2 pasti salah, ini ada nomor 2 pasti salah. Persamaan 3 kita cek. Persamaan 3 kita cek. Ya. Diketahui persamaan kurva penawaran QS sama dengan 5P plus 15. 5P plus 15. Lagi-lagi kita pakai angka yang mudah saja, yaitu P-nya 2. Apakah benar menunjukkan angka sesuai dengan tabel, begitu kan? Plus 15, jadi 5 dikali 2, 10, tambah 15, sama dengan 25. Dan ternyata benar ya, fungsi penawarannya 25 ya, sob. Ini ya 25 ya. Ketika P-nya 2, fungsi penawarannya 25. Jadi yang 3 benar. Ya 1, 3, 5, 6, sob. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, sob. Begitu ya. Baik Sobat Bintang, demikianlah video pembahasan soal-soal spesial pada bab permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Semoga penjelasan dari Kak Diki pada video kali ini dapat Sobat Bintang pahami dengan baik ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.